Heboh di media sosial tantangan untuk Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dari Guru Besar Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar atau akrab dipanggil Uceng untuk debat terbuka soal isu HAM secara live di TV nasional. Tantangan ini muncul dari pertukaran balasan di akun media sosial keduanya, di mana mereka menjanjikan diskusi ilmiah satu persatu kasus HAM kontroversial. Sebelum tantangan debat terbuka tersebut mencuat, Pigai sempat mengunggah cuitan panjang yang menegaskan pengalamannya memahami HAM sejak kecil di tengah konflik bersenjata di Papua. Pigai juga menuliskan perjalanan hidupnya sebagai pembela orang tertindas dari korban HAM hingga menjabat sebagai Menteri HAM. Ia juga menyebut Uceng hanya seorang guru besar yang dibesar-besarkan. Menanggapi hal tersebut, Uceng menyatakan kesiapannya belajar memahami HAM dari Pigai. Pigai langsung menanggapi cuitan tersebut dan menyetujui format debat di TV nasional secara live. Ia bahkan menyarankan Uceng untuk menonton tayangan YouTube-nya bersama Fadlizon terlebih dahulu sebagai tambahan ilmu sambil berharap rakyat Indonesia menyaksikan debat untuk menilai kedalaman pengetahuan HAM seorang profesor. Uceng pun meminta Pigai yang mengontak pihak TV lantaran mengaku tak punya kuasa untuk mengatur stasiun televisi. Tantangan untuk debat ini rupanya menuai dukungan dari netizen yang ingin ikut belajar tentang HAM dari Pigai yang mengklaim dirinya belajar HAM dari umur 5 tahun. Sejak ditunjuk sebagai Menteri HAM pada Oktober 2024 lalu, sejumlah kasus pelanggaran HAM menjadi tantangan Pigai. Salah satunya aksi buruh dan mahasiswa pada 2025 lalu yang berakhir bentrok dengan aparat keamanan. 10 orang menjadi korban meninggal dunia dalam kejadian ini, termasuk pengemudi ojek online Avan Kurniawan. Kasus lainnya yakni ancaman kebebasan berpendapat mulai dari influencer hingga jurnalis. Jurnalis Tempo Francisca Rosana salah satunya menerima teror bangkai kepala babi diduga mengancam kebebasan pers. Selang beberapa waktu kembali ada paket bangkai tikus yang dikirimkan ke kantor Tempo. Influencer DJ Doni dan Shirley Anavita juga mendapat teror di rumahnya. Diduga usai mengkritisi penanganan bencana Sumatera. Doni dikirimkan bangkai ayam ke rumahnya sementara rumah Shirley dilempari bom Molotov. Dari Wali Kota Medan, tapi mari kita saling menghormati. Tolong hidupkan jaringannya pada hari ini juga. Masa yang tergabung dalam pedagang, konsumen daging babi dan berbagai elemen organisasi masyarakat Batak di Kota Medan Kamis sore berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Mereka menolak surat edaran Wali Kota nomor 1540 yang mengatur penataan dan pembatasan penjualan daging babi di bahu jalan Kota Medan. Menurut pedagang, kebijakan Wali Kota Medan ini diskriminatif dan rasis karena secara spesifik menyasar pedagang daging non-halal. Kebijakan Wali Kota juga dinilai akan mematikan usaha kecil khususnya pedagang daging babi yang selama ini sudah belasan, bahkan puluhan tahun berjualan. Setelah beberapa perwakilan diterima masuk oleh pihak pemerintah Kota Medan, masa akhirnya membubarkan diri. Aksi unjuk rasa ini sempat menimbulkan kemacetan panjang di beberapa ruas jalan di Kota Medan dan mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, Ainus melaporkan. Ya, kita ke informasi pertama pemirsa. Petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat merespon keluhan warga terkait mobil derek yang parkir sembarangan. Mobil bukan sembarang mobil karena ternyata kendaraan towing tersebut milik polisi. Jajaran Satlantas Polres Metro. Tidak pilih-pilih, petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat bertindak tegas menderek kedua unit kendaraan yang parkir sembarangan di sisi Jalan Haji Lebar Kembangan. Dari kedua kendaraan ini, satu di antaranya adalah mobil derek milik Polri dan satu unit lainnya merupakan kendaraan pribadi milik warga. Warga keluhkan posisi parkir kendaraan di tikungan yang bisa membahayakan pengguna jalan lain dan menjadi biang kemacetan terutama pada jam antar jemput sekolah. Laporkan menindaklanjuti.
Pemirsa, polisi terus menggali keterangan dari remaja 15 tahun yang membunuh kakaknya sendiri di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain cemburu karena merasa ibunya pilih kasih, pelaku juga kesal. Korban kerap meminta uang kepada ibu pelaku dengan cara kasar. Korban pembunuhan yang dilakukan adik kandungnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara dimakamkan di tempat pemakaman umum wakaf khusus yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Jasad korban dimakamkan setelah dibawa pulang pihak keluarga usai diautopsi di Rumah Sakit Polri. Habis sisa kira-kira jam 20-an lah, jam 20 malam. 20-an? Iya. Jadi makamin di sini sendiri apa ada keluarga yang lain, Pak? Sendiri dia. Sendiri? Iya. Apa diantar sama siapa, Pak? Sama keluarganya dan teman-temannya. Sementara itu, Kamis sore, 3 petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Psikologi Polres Jakarta Utara mendatangi rumah pelaku untuk memeriksa kejiwaan pelaku dan ibunya. Petugas juga melakukan trauma healing untuk ibu pelaku. Dari hasil pemeriksaan, selain cemburu karena ibunya dinilai pilih kasih, pelaku membunuh korban lantaran kesal korban yang kerap meminta uang kepada ibunya dengan cara yang kasar sehingga pelaku berupaya membela ibunya. Baik, jadi tadi setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap ibunya, jadi dari keterangan ibunya kita peroleh informasi bahwa sebenarnya ibunya lebih sayang terhadap anak, yang mana anak itu memiliki riwayat penyakit lambung parah gitu, sehingga ibunya sebenarnya lebih fokus terhadap anak gitu, sedangkan terhadap kakaknya, jadi karena dalam hal ini korban ternyata mengambil kuliah di 3 tempat sekaligus, sehingga memerlukan biaya yang banyak. Jadi si anak itu agak merasa kesal terhadap korban karena sering minta uang dalam jumlah yang cukup besar dan dengan cara kasar, sehingga si anak itu ingin membela ibunya dalam keadaan susah, namun kakaknya memaksa minta uang dengan cara yang kasar itu yang tidak dia terima. Pelaku membunuh korban dengan cara memukul kepala korban dengan palu. Pelaku yang masih berusia 15 tahun akan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun karena pelaku masih di bawah umur, polisi melakukan pendampingan khusus terhadap pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hindarilah bermain perang sarung yang banyak dilakukan selama bulan Ramadan. Seorang bocah SMP di Grobogan, Jawa Tengah tewas saat bermain perang sarung usai terkena pukulan sarung di leher. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Zaki Mandala Rifki, remaja laki-laki yang tewas saat bermain perang sarung, tiba di rumah duka di Grobogan, Jawa Tengah. Dari hasil autopsi, bocah yang masih duduk di bangku SMP ini terluka akibat benturan benda keras di bagian tengkuk. Meski menyatakan ikhlas, pihak keluarga meminta polisi menindak tegas para pelaku untuk memberikan efek jerah. Saya pribadi sih sebenarnya mengikhlaskan, Pak. Ya ibaratnya sesuai hukum yang berlaku. Hukum ini nantinya kayak gimana saya lepas. Sementara itu 6 bocah yang bermain perang sarung dengan korban mengaku hanya iseng untuk mengisi bulan Ramadan. Kini mereka menjalani pemeriksaan intensif di kantor polisi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.